Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita atau pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Kita masih dalam pembahasan tafsir surat Al-Baqarah sampai pada ayat yang ke-213. Kita masuk pada ayat yang berikutnya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Am hasibatum, apakah kalian menduga an tadkhulul jannata, bahwa kalian akan masuk ke dalam surga. Walamma yatikum mathalul ladzina khalau min qablikum, padahal belum datang kepada kalian ujian, cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang sudah berlalu atau orang-orang dahulu min qablikum, dari orang-orang sebelum kalian, umat-umat terdahulu. Massathumul ba'sa'u wad-dharra, mereka ditimpa dengan kefakiran, wadharra, dan juga mereka ditimpa
dengan penyakit. Wazulzilu, dan digoncang dengan ujian dan cobaan. Hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya, Rasul dan para pengikutnya, mereka mengatakan mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah, ya. Saking dahsyatnya ujian dan cobaan yang menimpa kepada mereka. Ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala itu dekat. Qala asy-Syaikh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat di atas. Ayat yang sangat penting bagi kita untuk menghayatinya, ya, memahami maknanya, ya. Kata beliau, yukhbiru tabaraka wa ta'ala annahu la budda an yamtahina ibadahu bisarra'i wad-dharra'i wal masyaqqah kama fa'ala biman qablahum. Allah tabaraka wa ta'ala mengkhabarkan bahwasannya mesti Allah subhanahu wa ta'ala akan menguji hamba-hambanya. Allah uji hamba-hambanya dengan kesengsaraan, malapetaka, kesempitan, ya, sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala lakukan terhadap umat-umat sebelum umat ini. Umat-umat terdahulu, yaitu para pengikut Nabi dan Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka, ya, mereka mendapatkan ujian dan cobaan, ya, supaya dilihat sampai di mana kejujuran keimanan mereka, ya, kejujuran mereka dalam mengikuti Rasul yang Allah subhanahu wa ta'ala utus, ya. Maka demikian pula umat ini, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diuji dengan berbagai macam ujian dan cobaan, ya. Sehingga Allah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian dan cobaan sebagaimana halnya orang-orang yang telah berlalu dari sebelum kalian, umat-umat terdahulu. Mereka ditimpa ujian yang berat, ditimpa kefakiran, ditimpa penyakit, ditimpa kesengsaraan, musibah dan seterusnya, digoncang dengan berbagai macam ujian yang karena dahsyatnya ujian yang mereka alami sampai Rasul dan para pengikutnya mengatakan mata nasrullah, kapan pertolongan Allah, kapan datangnya pertolongan Allah, ya. Kemudian Allah katakan, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.
Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya mesti Allah Azza wa Jalla akan menguji hamba-hambanya ya, dengan ujian-ujian yang tidak disenangi, dengan perkara dan sesuatu yang tidak disukai oleh seorang hamba. Kesengsaraan, kefakiran, penyakit, musibah ya, kesempitan dan seterusnya. Sebagaimana yang Allah lakukan terhadap umat-umat terdahulu. Allah uji dengan ujian-ujian seperti ini. Fahiya sunnatuhul jariyatul lati la tataghayyar wa la tatabaddal. Maka ini adalah sunnah Allah, ketetapan Allah ya, yang berlangsung, yang terjadi, yang tidak akan berubah ya, dan tidak berganti. Yaitu ketetapan Allah bahwasannya anna man qama bidinihi wa syar'ihi la budda an yabtaliyahu. Bahwasannya orang yang menegakkan agama Allah dan syariat Allah ya, mesti Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya. Ya. Orang yang mengaku beriman ya, mengaku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengaku berada di atas dinullah, agama Allah Azza wa Jalla, mengaku menegakkan agama Allah dan syariat Allah ya, maka mesti akan mendapatkan ujian-ujian dari Allah Azza wa Jalla. Fa in sabara ala amrillah, jika dia sabar di atas perintah Allah ya, walam yubali bil makarih al-waqifati fi sabilih, dan dia tidak peduli dengan hal-hal yang tidak dia senangi, yang menghadang di jalan yang sedang dia tempuh ya. Dia tidak terpengaruh ya, dengan makarih, hal-hal yang tidak dia sukai, yang menghadang di jalan yang sedang dia tempuh ya. Itu di jalan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Jika dia sabar ya, tetap berada di atas keistiqomahan ketika menimpa kepadanya ujian dan cobaan, fahuwa sadiqul ladzi qad nala minas sa'adati kamaliha wa minas siyadati alatiha. Maka dia telah mendapatkan kesempurnaan ya, fahuwa shadiq, maka dia adalah seorang yang shadiq ya, seorang yang jujur keimanannya, yang benar keimanannya, alladzi qad nala minas sa'adati kamaliha wa minas siyadati alatiha, atau kamalaha. Orang yang jujur keimanannya, jujur pengakuannya mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, orang yang telah mendapatkan kesempurnaan, kebahagiaan, dan telah mendapatkan media alat kepemimpinan ya. Karena dia kokoh, tetap teguh ya, di atas perintah Allah Azza wa Jalla, di atas agama Allah, di atas keistiqomahan, di atas al-haq ya. Ketika menimpa kepadanya berbagai macam ujian dan cobaan, ini mental-mental pemimpin ya.
maka dia adalah orang yang jujur keimanannya, benar keimanannya. Ya. Orang yang telah mendapatkan kesempurnaan, kebahagiaan. Nah. Wa man ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah, sedangkan orang yang menjadikan fitnah manusia ka'adzabillah, seperti azab Allah, bi an saddathul makarihu amma huwa bisodadihi, di mana hal-hal yang tidak dia sukai akan dapat menghalangi dia dari sesuatu yang dia sedang jalani. Sesuatu yang tidak dia senangi menghalangi dia dari hal-hal yang dia sedang serius menjalankannya. Nah, diuji sedikit, ya, lemah, ya, langsung tumbang. Nah, wasanadhul mihan an maqsadihi, dan ujian-ujian yang menimpa kepadanya memalingkan dia dari tujuannya, ya, memalingkan dia dari al-haq, kebenaran dan keistiqomahan. Ya. Maka jika dia seperti ini, atau barang siapa yang seperti ini, fahuwal kadzibu fi da'wal iman, maka dia adalah orang yang dusta dalam mengaku beriman. Dusta pengakuannya bahwasannya dia adalah seorang yang beriman. Nah, tidak jujur keimanannya, ya, sekedar pengakuan beriman, ya. Tetapi ketika diuji atau diberi cobaan, ya, nggak kuat, ya, tumbang. Ujian tersebut menghalangi dia dari terus berada di atas keistiqomahan. Ujian-ujian yang menimpanya memalingkan dia dari al-haq, dari tujuannya. Maka orang yang seperti ini kadzib fi da'wal iman, dusta dalam pengakuannya beriman. Fa innahu laisal iman bitahalli wat tamani wa mujarradi da'awi, karena keimanan itu bukan sekedar tahalli, bukan sekedar hiasan, wat tamanni dan angan-angan, wa mujarradi da'awi dan sekedar mengaku-ngaku beriman, bukan. Bukanlah keimanan sekedar ini. Laisal iman, ya, bukanlah keimanan itu sekedar hiasan, angan-angan dan sekedar mengaku-ngaku. Hatta tusaddiquhul a'malu au tukadzibuh. Sampai amal perbuatannya lah yang membenarkan keimanannya atau bahkan mendustakan keimanannya. Jadi yang membenarkan dan mendustakan keimanannya adalah amal perbuatannya. Kalau sekedar pengakuan, semua orang bisa mengaku beriman. Orang munafik ngaku beriman, ya, ngaku muslim, akan tetapi amal perbuatannya lah, ya, yang membenarkan keimanannya, ya, atau mendustakan keimanannya. Dia benar orang yang beriman atau orang yang sekedar mengaku beriman. Apa yang membuktikannya? Yang membuktikannya adalah amal perbuatannya. Jadi iman bukan sekedar hiasan, angan-angan dan juga pengakuan belaka, tetapi harus dipraktekkan, ditatbiq, ya, diterapkan dalam amal perbuatan.
Sebagaimana makna iman adalah apa? Qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wal 'amalu bil arkan. Ucapan dengan lisan dan keyakinan dalam hati, ya, dan diamalkan dalam perbuatan atau diamalkan oleh anggota badan. Nah. Faqad jaru 'alal umamil aqdamin ma dzakarallahu anhum. Maka sungguh telah terjadi terhadap umat-umat terdahulu apa yang Allah sebutkan tentang mereka. Massathumul ba'sa wad-dharra. Umat-umat terdahulu, ya, telah menimpa kepada mereka ba'sa, ay al-faqr, kefakiran, kesempitan, kesengsaraan, wad-dharra, ay al-amrad, dan telah menimpa kepada mereka penyakit-penyakit. Ay al-faqr wal amrad, yaitu telah menimpa kepada mereka kefakiran dan penyakit-penyakit fi abdanihim, pada badan-badan mereka. Wa zulzilu bi anwa'il makhawif, dan mereka diuji dengan berbagai macam hal-hal yang menakutkan. Minat tahdid bil qatli, mereka diuji dengan ancaman dibunuh, ya. Nah, kalau nggak mau kembali ke agama nenek moyang, masih tetap mengikuti Rasul yang Allah utus, ya, maka diancam akan dibunuh. Nah. Wan nafi, dan diancam diusir, ya, atau bahkan diusir, ya. Wa akhdil amwal, dan bahkan diambil hartanya, dirampas, ya, karena sebab mengikuti kebenaran, nah, mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan adat-adat istiadat yang menyelisihi ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang istiqomah di atas ajaran dan ajakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, diuji dengan ujian-ujian yang berat, ya. Makhawif, hal-hal yang menakutkan, ya. Ini dialami oleh umat-umat terdahulu, ya. Diancam dibunuh, diusir, diambil dan dirampas hartanya, wa qatlil ahibba, bahkan dibunuh orang-orang tercintanya. Istrinya dibunuh, anaknya dibunuh, ya. Karena sebab berpegang teguh dengan al-haq, ya. Karena sebab istiqomah di atas ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa anwa'il madar, demikian pula berbagai macam madar, berbagai macam hal-hal yang memudaratkan, ya. Disiksa, ya, udah biasa, disiksa, dipukul, ya, dan seterusnya. Nah, dari berbagai macam madhar, hal-hal yang memudaratkan, bahaya-bahaya, ya. Hatta wasalat bihimul hal, ya, wa ala bihimul zilzal ila anis tabta'u nasrallahi ma'ayakinihim bihi. Sampai, ya, keadaan mereka ini sampai pada tingkatan bahwasannya zilzal, goncangan-goncangan ujian dan cobaan tersebut, ya, membawa mereka kepada pandangan menganggap lambat, ya, pertolongan Allah. Nah, saking dahsyatnya, ya, saking besarnya ujian dan cobaan yang mereka timpa atau yang menimpa kepada mereka, ya. Diancam dibunuh, diusir, ya. Bahkan keluarga mereka dibunuh, ya.
dirampas hartanya, dan berbagai macam bahaya-bahaya yang lain. Dipukul, disiksa, dan seterusnya. Saking dahsyatnya zilzal, goncangan-goncangan, ujian dan cobaan yang mereka alami, menyampaikan mereka pada kondisi pandangan menganggap lambat pertolongan Allah Azza wa Jalla ma'a yakinihim bihi. Padahal mereka yakin dengan adanya pertolongan Allah Azza wa Jalla. Mereka yakin pasti ada. Tapi karena saking dahsyatnya ujian dan cobaan yang mereka alami, sampai pada tahap seperti ini menganggap pertolongan Allah lambat. Sehingga hatta yaqula Rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Sampai-sampai Rasul dan para pengikutnya yang beriman kepadanya mengatakan mata nasrullah, kapan ini pertolongan Allah? Saking dahsyatnya ujian. Subhanallah. Menyebabkan mereka menganggap lambat pertolongan Allah Azza wa Jalla. Padahal mereka yakin pasti akan datang pertolongan Allah. Walakin li syiddatil amri wa dhikihi, akan tetapi karena dahsyatnya ujian tersebut dan karena kesempitan yang mereka alami. Qala Allah berfirman ar-rasulu walladzina amanu mata nasrullah. Hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai-sampai Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, kapan datangnya pertolongan Allah? Falamma kana al-faraju 'inda syiddah, maka ketika jalan keluar itu ada ketika ada kesempitan, ada kesusahan, pasti akan ada jalan keluar. Wa kullama dhaqal amru ittasa'a, dan setiap perkara yang sempit akan menjadi luas. Qala ta'ala, maka Allah berfirman, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwasannya pertolongan Allah itu dekat. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Fahakadha kullu man qama bil haqqi fa innahu yumtahan. Demikianlah setiap orang yang menegakkan kebenaran, membela kebenaran, maka dia akan diuji. Fakullama ishtaddat alaihi wa sa'ubat, dan setiap atau semakin berat ujiannya, semakin sulit ujiannya, idza sabara wa sabara ala ma huwa alai, jika dia sabar dan tetap berada di atas al-haq, istiqomah di atasnya, inqalabatil mihnatu fi haqqihi minhah, maka ujian-ujian yang menimpa kepadanya akan berubah menjadi anugerah. Wal masyaqqat rahat, dan kesempitan-kesempitan yang menimpa kepadanya akan menjadi rohat, menjadi kelapangan, akan menjadi lapang. Wa aqabahu dzalikal intisara 'alal a'da, kemudian hal tersebut akan memberikan pertolongan, yaitu Allah akan menolongnya untuk mengalahkan a'da, musuh-musuhnya. Wa syifaa'a ma fi qalbihi minad-da', dan juga akan diberikan kesembuhan dari penyakit yang ada di dalam hatinya. Maka orang yang berada di atas al-haq, kebenaran, istiqomah di atasnya, berada di atas ajaran
para rasul, ya, maka mesti dia akan mengalami yang namanya ujian dan cobaan. Dan tentunya ujian dan cobaan ini tergantung ya, kuat dan lemahnya keimanan seseorang. Semakin semakin kuat ujiannya, semakin kuat keimanannya, semakin tinggi keimanannya, ya, maka akan semakin berat ujiannya. Demikian pula semakin imannya lemah, ya ujian yang menimpa kepadanya juga lemah, ya, sesuai. Nah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thummal amsal fal amsal, yubtala ar-rajulu bihasabi dinihi, fa in kana fi dinihi salbun ishtaddal bala, wa in kana fi dinihi raqiq yubtala ar-rajulu bihasabi dinihi. Manusia yang paling berat ujiannya, paling berat cobaannya adalah al-anbiya, para nabi. Sumal amsal fal amsal. Kemudian setelah para nabi, yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka, dari kalangan para syuhada wassalihin, ya, wassiddiqin, nah, yang mengikuti para nabi. Dan seseorang diuji sesuai dengan kadar keimanannya. In kana fi dinihi salbun, jika dalam keimanannya itu kuat, ya, betul-betul kokoh, kuat, ya, maka istaddal bala, ujiannya akan semakin berat, ya. Ujian bisa berupa musibah, ya, musibah pada hartanya, pada badannya, pada keluarganya, ya, dan orang-orang yang dicintainya, ya, dan seterusnya. Yubtalar rajulu bihasabi dini, seseorang diuji sesuai dengan kadar keimanannya, kadar agamanya. Apabila keimanannya atau agamanya kuat, ya, maka semakin kuat ujiannya, semakin besar ujiannya. Dan apabila agamanya lemah, imannya lemah, ya, maka ya sesuai, ya, ujian yang menimpa kepadanya sesuai dengan tingkatan keimanannya. Nah, sesuai dengan kadar keimanannya. Maka masing-masing kita ujiannya, nah, berbeda-beda. Ada yang berat ujiannya, ada yang, nah, ya, ringan ujiannya, sesuai dengan kadar keimanan kita masing-masing. Nah, wal iman yazid wa yanqus, dan keimanan itu akan bertambah dan berkurang, nah, menguat dan melemah. Nah, semakin kuat keimanan, semakin berat ujian, ya. Maka seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir harus siap-siap untuk menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan. Di dalam sebuah riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka beliau menjawab, al-anbiya, para nabi. Qultu ya Rasulullah, tsumma man? Kemudian aku, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya lagi, kemudian siapa setelah para nabi ya Rasulullah? Beliau mengatakan, tsummas sholihun, kemudian orang-orang soleh. Laqad kana ahaduhum yubtala bil faqr, sungguh orang-orang soleh salah seorang dari mereka telah diuji dengan kefakiran. Ya, fakir, enggak punya apa-apa, ya, miskin.
hatta ma yajidu illal aba'ah yajubuha fayalbasuha. Sampai-sampai saking fakirnya dia tidak memiliki kecuali aba'ah, kecuali sepotong kain, ya. Yajubuha, ya, yang dia potong tengahnya, dia lubangi tengahnya, ya, fayalbasuha, kemudian dia pakai. Hanya sepotong kain, selembar kain, kemudian dilubangi tengahnya, kemudian dijadikan baju. Sangat fakirnya, ya. Sampai kondisinya seperti ini. Fayalbasuha wa yubtala bil qummal. Dan salah seorang dari mereka, dari orang-orang saleh, ada yang diuji dengan kummal, kutu, ya, penyakit, ya. Hatta yaktulah, sampai penyakit tersebut membunuh dia. Itu menyebabkan dia meninggal dunia. Wala ahaduhum kana ashadda farahan bil bala'i min ahadikum bil ata. Namun sungguh salah seorang dari mereka, dari orang-orang saleh tersebut, mereka itu lebih gembira ketika mendapatkan musibah, ujian, min ahadikum, daripada salah seorang dari kalian ketika mendapatkan anugerah, ketika mendapatkan pemberian atau hadiah. Ya. Seorang ketika mendapatkan hadiah, masya Allah, ya. Nah, tiba-tiba dapat hadiah mobil Pajero misalkan. Kira-kira gimana senangnya gitu ya? Nah, wah, senang banget. Ya. Taib. Sungguh orang-orang soleh tadi ketika dia tertimpa penyakit, ketika dia tertimpa kefakiran, ya, bala, musibah, mereka itu kegembiraannya lebih gembira, ya, daripada kegembiraan seseorang ketika mendapatkan pemberian atau hadiah. Ya. Subhanallah, orang-orang yang tinggi keimanannya, ya. Orang-orang yang di matanya adalah akhirat, ya. Orang-orang yang setiap hari berpikir bagaimana dia bisa beramal soleh, ya, memperbanyak bekal untuk di negeri akhirat nanti, ya. Orang-orang yang mendahulukan kehidupan yang kekal abadi daripada kehidupan yang fana, ya. Kehidupan yang sebentar, enggak lama kita di dunia. Maka mesti seorang yang berpegang dengan al-haq, ya, istiqomah di atasnya, dia akan mendapatkan ujian demi ujian. Ya. Jika dia sabar dan tetap teguh di atas al-haq, maka ujian-ujian tersebut akan berubah menjadi anugerah. Ya. Rasa sempit akan menjadi rasa luas, lapang, ya. Dan seterusnya. Sampai pada akhirnya Allah berikan pertolongan kepadanya. Allah berikan pertolongan untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Atau Allah berikan pertolongan, kesembuhan dari penyakit-penyakitnya. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Ini harus yakin kita ini, ya, dengan ayat ini. Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Wa hadhil ayatu nadhiru qaulihi ta'ala, dan ayat ini semisal dengan firman Allah Ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menduga, mengira bahwasanya kalian akan masuk ke dalam jannah, padahal Allah belum mengetahui, atau Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala belum tahu orang yang jujur dan sabar, ya, orang-orang yang sabar, ya, di atas al-haq, ya,
di atas agama Allah Azza wa Jalla. Yaitu Allah belum menguji mereka. Ya. Apakah kalian mengira akan masuk ke dalam jannah padahal Allah belum menguji mereka? Nah, atau Allah belum menguji kalian, ya, dengan ujian dan cobaan, sehingga terlihatlah siapa yang benar-benar berjihad, ya, dan siapa yang benar-benar sabar. Ya. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 142. Wa qaulihi ta'ala, dan juga ayat di atas semisal dengan firman Allah Ta'ala dalam surat yang lain, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim, apakah manusia menduga, menyangka bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan beriman, kami beriman, kemudian mereka tidak akan diuji, ya. Sungguh Allah, yaitu sungguh kami, yaitu Allah Azza wa Jalla telah menguji orang-orang sebelum mereka, ya, dari umat-umat terdahulu. Dan sungguh Allah mengetahui orang-orang yang jujur, ya, keimanannya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui orang-orang yang kadzibin, orang-orang yang dusta keimanannya. Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 3. 3 ayat ini semakna, semisal. Bahwasannya apakah kalian menyangka, mengira akan masuk surga, ya, padahal belum datang ujian-ujian yang menimpa kepada kalian. Kemudian kalian akan sabar di atas ujian tersebut ataukah akan tumbang, ya? Nah, karena ujian tersebut. Fa indal imtihan yukramul mar'u aw yuhan, maka ketika diuji, ya, seseorang akan dimuliakan atau dihinakan. Seorang ketika diuji dengan kefakiran misalkan, Masya Allah istiqomah dia, ya, istiqomah, ya, tetap dia berada di atas al-haq, di atas agama Allah Azza wa Jal, ya. Nah, walaupun sudah rayu dengan nilai-nilai dunia, ya, agar berpindah agama misalkan, ya. Nah, atau berpindah keyakinan, berpindah manhaj, ya, dirayu dengan nilai-nilai dunia, nah, tapi dia tetap kokoh, nah, ya, maka dia dimuliakan. Mulia dia ketika istiqomah di atas al-haq, ketika cobaan dan ujian menimpa kepadanya. Namun ketika ujian dan cobaan tersebut tumbang, ya, nah, baru diuji dengan kefakiran, ya, nah, nggak kuat, ya, ada, ya, iming-iming dunia, hijau, ya, matanya terhadap dunia. Nah, akhirnya tumbang, ya. Agamanya bisa ditukar dengan 2 dus supermi, ya. Manhajnya bisa ditukar dengan dana yang digelontorkan sekian M misalkan, ya. Nah, ditukar agamanya, ditukar keyakinannya, ditukar manhajnya dengan nilai-nilai dunia yang rendah, yuhan, sehingga dia dihinakan. Nah, karena sebab ujian seseorang menjadi mulia atau dia dihinakan. Kapan menjadi mulia? Ketika dia sabar, istiqomah, ya, menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Kapan dia hina? Ketika dia tumbang, ya. Nah, tidak istiqomah dan tidak sabar di atas al-haq, ketika dia diberikan ujian dan cobaan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai orang-orang yang selalu istiqomah di atas al-haq sampai akhir hayat kita, sehingga kita mendapatkan husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah ayat yang berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.